Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, dan pagi, di mana teman-teman kelas ekonomi sumber daya manusia kelas B, Lonrek, berada. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mendiskusikan tentang permintaan tenaga kerja. Pada minggu kemarin, kita sudah membahas tentang penawaran tenaga kerja. Oke, mohon maaf ini ada sedikit gangguan ya. Permintaan tenaga kerja. Perusahaan ini mengkombinasikan berbagai faktor produksi, terutama modal. Modal ini kita simbolkan sebagai K atau kapital, dan tenaga kerja L atau labor ya, untuk memproduksi barang dan jasa yang diperjualkan di pasar barang. Tujuan dari mempelajari materi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tenaga kerja L atau labor yang digunakan oleh perusahaan dipengaruhi perubahan dari satu atau beberapa faktor seperti permintaan produk, jumlah tenaga kerja, dan berapa modal atau kapital yang tersedia dan teknologi yang digunakan. Konsep permintaan. Permintaan ini adalah jumlah keseluruhan dari barang dan jasa yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Hubungan jumlah barang, kuantitas, dan tingkat harga price yang bersedia dibayarkan oleh konsumen ini digambarkan dalam kurva permintaan. Karena hubungan negatif yang ke bawah, maka kurva mengarah atau downward sloping dari kiri ke kanan atas. Kemudian permintaan tenaga kerja ini adalah hubungan antara perubahan upah yang dibayarkan dan jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh
perusahaan itu. Ini merupakan circular flow pada barang dan jasa, bagaimana individu ini tenaga kerja ya ke bisnis, kemudian ini mendapatkan income ya, dan bisnis ke individu, ke agent of economic ini memberikan pelayanan dan servis ya, kemudian dari individu ke bisnis ini memberikan suatu expenditure ya. Ini merupakan circular flow dalam perekonomian ekonomi sumber daya manusia, yang dimana saya ulangi lagi, ini individual ini memberikan tenaga kerja, kemudian perusahaan ya, bisnis atau perusahaan ini memberikan pendapatan atau memberikan honor, kemudian dari perusahaan ini memberikan ke individual good and service, dan individual ke bisnis ini memberikan suatu expenditure. Kemudian perusahaan bisnis dengan menggunakan jasa tenaga kerja dan input atau produksi lain, ini misalnya kapital dan teknologi, dapat menghasilkan output ya, output atau produk untuk dijual ke rumah tangga atau individu atau agent of economic. Kemudian tadi rumah tangga atau individu mengkonsumsi output tersebut akan membayar barang dan jasa yang dikonsumsinya, dan juga sebagai penyedia tenaga kerja ya, memberikan labor tenaga kerja ke perusahaan. Perusahaan menggunakan input modal K dan tenaga kerja L labor dalam proses produksinya. Kombinasi yang merupakan faktor input dalam menghasilkan output ini menghasilkan suatu konsep yang namanya isokuan. Konsep isokuan itu merupakan kombinasi, merupakan faktor penggunaan faktor input dalam menghasilkan output ya. Itu namanya satu konsep isokuan. Ini pasar tenaga kerja, ini perusahaan, ini ada konsumen, ini ada pasar output, ini kemudian ada pasar tenaga kerja, kemudian ini ada pemasok kapital, ya, kemudian ini perusahaan, terus ini ada konsumen, ya teman-teman. Ini ilustrasi atau diorama suatu keadaan pasar tenaga kerja menyediakan atau dirinya ke perusahaan, kemudian dari perusahaan ini memberikan output berupa honor ke konsumen tadi. Ini dari pasar kapital atau pemasok. Kemudian permintaan tenaga kerja ini terhadap adalah atau derivat demand atau permintaan turunan. Artinya permintaan tenaga kerja ini bergantung pada permintaan barang atau jasa yang diproduksi menggunakan tenaga kerja tersebut. Contoh, permintaan karyawan perusahaan sepatu tergantung jumlah permintaan sepatu di pasar. Kemudian permintaan tenaga kerja dapat dijelaskan dengan menggunakan fungsi produksi. Dua faktor input produksi yang digunakan adalah L, tenaga kerja, dan modal atau kapital ini Q ini jumlah kuantiti dari fungsi kapital dikalikan labor atau tenaga kerja. Ini adalah permintaan tenaga kerja yang dimana ini tadi di perusahaan ini mengombinasikan modal dan tenaga kerja. Ini turunannya ya, turunan persamaan matematisnya QL dan QK, berarti ini adanya teknologi, kemudian ini menghasilkan juga Q demand, supply, labor, ini fungsi sebagai fungsi dari harga, di mana ini ceteris paribus, kemudian F ini Q dari permintaan ini berarti ceteris paribus juga, kemudian L labor ini didapatkan dari
fungsi Q supply sama dengan ceteris paribus. Ini permintaan turunan dari bagaimana perusahaan tersebut mendominasikan kapital dan tenaga kerja. Ini fungsi permintaan tenaga kerja jika itu jangka pendek ya teman-teman. Ini hubungan antara jumlah sumber daya input dengan hasil produksi. Di mana ini total produk fungsi labor dikalikan kapital. Kalau teman-teman fungsi permintaan pada pernah dulu belajar ekonomi makro 2, ini merupakan fungsi persamaan untuk melihat bagaimana total produk ya. Total produk itu dikalikan modal dikalikan tenaga kerja. Kemudian total produk, marginal produk, dan average produk atau produk rata-rata. Average produk ini merupakan total produk dibagi jumlah unit tenaga kerja. Kemudian total produk ini total produk yang dimana didapatkan atau jumlah produk yang dihasilkan dengan kombinasi antara penggunaan tenaga kerja dan modal. Kemudian marginal produk ini adalah tambahan fisik produk karena tambahan input tenaga kerja. Ini merupakan law of diminishing returns dari total produk itu sendiri. Di mana ini untuk melihat atau menjumlahkan dari total produk itu sendiri ya 10 ini naik kayak gini sampai di titik origin atau titik impasse. Ini quantity of labor. Lalu ini bagaimana total produk cost ya. Total produk kurva tadi di yang pada kurva sebelumnya ini bagaimana melihat dari average produk itu sendiri ya teman-teman. Kemudian ini merupakan rata-rata dan marginal produk ya, marginal produk di mana marginal produk ini AP ini merupakan maksimum poin ya. Ini yang garis ini maksimum poin. Ini maksimum poin. Kemudian value of marginal product ini jika perusahaan menambah 1 unit tenaga kerja, maka penerimaan perusahaan akan bertambah sesuai dengan nilai tambahan produk. Kemudian variabel marginal produk atau marginal cost ini adalah upah tenaga kerja yang menggambarkan nilai tambah produk dari tambahan 1 tenaga kerja itu sendiri. Dan variabel value marginal product ini biasa juga disebut sebagai marginal revenue product ya. FMB bisa atau sama juga dengan disebut sebagai marginal revenue product. Ini merupakan bersama apa ya untuk melihat atau mencari bagaimana ini L tadi labor, ini TP ini total produk. Kemudian ini AP ini merupakan produktivitas pekerja yang didapatkan dari TP, total produk dibagi labor. Kemudian MP, ini marginal produk dibagi dari delta total produk dibagi delta L. Kemudian ini P ini merupakan produk. Kemudian ini value marginal produk ini dikali didapatkan dari marginal produk ya, ini 6 dikali P. P itu berarti produk. Ini kalau teman-teman bisa kuncinya dari sini ya, dari labor TP. Dari ini kalau teman-teman bisa memahami, saya yakin teman-teman sudah bisa mengerjakan yang bagian sini. MB sama dengan delta TP dibagi L
dikalikan P dikalikan value marginal product dikalikan marginal product dikalikan produk. Penggunaan tenaga optimum. Ini kurva permintaan tenaga kerja memiliki slope negatif. Hal ini karena terdapat hubungan yang negatif antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dan upah. Kemudian jika terjadi kenaikan upah tenaga kerja, maka perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang digunakan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan upah tenaga kerja, maka perusahaan akan menambah jumlah tenaga kerja itu sendiri. Hal ini dilakukan agar perusahaan mencapai kondisi yang optimum dalam penggunaan tenaga kerja. Jadi, jumlah tenaga kerja optimum tercapai jika variabel marginal product atau marginal cost ini sama dengan upah atau wage, ya, disebut juga sebagai kondisi keseimbangan karena upah per tenaga kerja ini adalah biaya tambahan bagi perusahaan. Pengaruh substitusi dan output jika terjadi adanya suatu perubahan atau substitution effect. Ya, jika terjadi penurunan upah di pasar tenaga kerja, maka perusahaan ini biasanya mengambil kebijakan untuk menambah jumlah tenaga kerja dan mengurangi penggunaan modal agar tetap menghasilkan suatu output yang sama. Itu bila terjadi adanya substitution effect, ya, atau efek pengganti. Kemudian adanya scale effect, ini dikenal sebagai pengaruh output akibat terjadinya kenaikan pada upah tenaga kerja. Jika tingkat produksi tetap, maka akan merubah komponen dari biaya input produksi. Jika perusahaan ingin tetap mempertahankan komponen biaya agar output yang tidak berubah, maka tetap bisa dilakukan dengan jumlah penggunaan tenaga kerja yang turun, tetapi menambah jumlah kapital yang digunakan. Berarti ini kasarannya berbanding terbalik nih antara substitution effect dan scale effect kalau teman-teman mencerna lagi ini, ya. Ya, antara substitution effect kalau jika terjadi pengaruh ini kan berarti mengurangi modal atau penggunaan, ya, tetapi dia menambah jumlah tenaga kerja. Kemudian kalau di skill effect ini berarti penggunaan tenaga kerja yang turun tetapi menambah jumlah kapital yang digunakan. Kemudian ada pengaruh output atau scale effect, ya, jika terjadi perubahan permintaan barang. Jika terjadi penambahan atau permintaan pada produk, maka perusahaan akan meningkatkan produksi dan jumlah tenaga kerja atau labor yang digunakan sebagai skill effect. Labor, ini ada gambarnya, labor demand curve dan shift in demand for labor due to increase in product demand. Ya, ini permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek, yang dimana ini di sini sebagai rata-rata pendapatan, dan ini adalah jumlah permintaan tenaga kerja. Bisa kalian cermati, ini PMP ini merupakan value marginal product, dan ini MRP merupakan marginal revenue product, ya teman-teman. Nah, ini merupakan perubahan dan permintaan barang, di mana delta W atau wage, ya, ini pendapatan sama dengan delta marginal cost. Jika produk naik, maka key demand ini turun, kemudian key supply atau permintaan turun, dan key labor permintaan tenaga kerja juga turun. Jadi key ini permintaan tenaga kerja, dan key S ini penawaran suatu barang. Jika tadi ini adanya terjadi perubahan upah, kemudian menghasilkan suatu skill effect. Lalu ini kemudian adanya kapital atau intensif, ya, permintaan kapital naik atau modal, kemudian terjadi substitution effect. Ini
QD berarti ini jumlah permintaan atau ceteris paribus. Lalu QS naik ya, jumlah penawaran dan jumlah tenaga kerja, dan menjadi skill effect. Oke. Dengan perubahan harga faktor produksi, maka metode untuk menganalisa pengaruh dari perubahan harga faktor produksi lain yaitu dengan mempertimbangkan dua efek, yaitu skill effect dan substitution effect. Pertama, ketika harga kapital atau modal turun, maka ongkos produksi akan naik. Jika harga turun, maka produksi cenderung naik. Kenaikan ini akan menyebabkan peningkatan kebutuhan tenaga kerja pada upah berapapun. Maka skill effect dari turunnya harga kapital menyebabkan kenaikan permintaan tenaga kerja. Kedua, efek lain dari jatuhnya harga kapital atau modal ini adalah substitution effect, di mana perusahaan memilih menggunakan teknologi padat modal. Karena apa? Karena harga modal yang mengalami penurunan sehingga permintaan tenaga kerja turun karena digantikan oleh kapital modal itu sendiri. Ya, gambar shifting demand for labor due to fall in capital price. Skill effect A dan substitution effect B. Nah, ini yang gambar yang tadi ya. Skill effect ini berarti yang tadi A. Gambar ini pada perubahan harga faktor produksi ya. Dan substitution effect ini pada gambar B. Ini merupakan perubahan harga faktor produksi lain. Misal harga kapital turun, ya. Kemudian konsumsi, kemudian penawaran supply dan penawaran labor naik, ya, antara supply dan labor naik, maka terjadi skill effect yang di mana kurva tadi DL akan bergeser naik ke kanan. Jika kapital intensif, maka kapital naik dan substitution effect bergeser kiri turun, kurva DL, maka perubahannya ini merupakan satu perubahan permintaan barang dan harga kapital menggeser kurva permintaan tenaga kerja. Kemudian kurva permintaan tenaga kerja ini menunjukkan hubungan jumlah tenaga kerja yang diminta dengan upah. Kemudian perubahan upah akan merubah jumlah tenaga kerja yang diminta sepanjang kurva permintaan tenaga kerja. Kemudian perilaku perusahaan ini asumsi mendasar dari teori permintaan tenaga kerja atau labor demand ini merupakan bahwa perusahaan akan selalu berusaha untuk memperoleh laba maksimal, maka akan menambah input untuk menghasilkan output lebih besar selama marginal revenue, jadi lebih besar dari marginal cost atau MR lebih besar ya. Ini berarti kalau tandanya seperti ini lebih besar daripada marginal cost. Mengurangi input jika ini mengurangi berarti kebalikannya. Berarti marginal revenue lebih kecil dari marginal cost. Dan apabila itu tidak merubah produksi, berarti marginal revenue sama dengan marginal cost. Jika ini perilaku perusahaan, tujuan perusahaan ya memaksimalkan laba, ya ini teman-teman, ini berarti marginal produk labor delta Q dibagi delta L, berarti marginal revenue produk labor didapatkan dari marginal produk labor dikalikan P. Oke, itu aja teman-teman penjelasan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman kalaupun kurang memahami nanti bisa ditanyakan pada kolom komentar di Google Classroom atau saya akan melemparkan sebuah pertanyaan, nanti teman-teman mohon ditanggapi sejauh mana teman-teman mengerti atau memahami tentang permintaan tenaga kerja.
itu nanti bisa tulis di kolom komentar pada Google Classroom. Itu aja dari saya. Semoga teman-teman sehat walafiat dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.